Setelah mereka berdua saling menyapa dengan sopan, Lee Junjae mengangkat kepalanya dan memandang ke langit. Setelah itu, dia perlahan berdiri dan pandangannya melihat ke stadion. Hari ini adalah hari keberuntungan bahwa Pavilion Petir Angin saya akan mengadakan pertemuan besar 4 pavilion. Terima kasih untuk kalian semua yang telah datang ke Gunung Petir ini untuk mendukung Pavilion Petir Angin saya. Namun, saya pikir semua orang mengetahui aturan Pavilion Petir Angin saya. Saya berharap bahwa tidak akan ada orang yang mengganggu pertemuan besar ketika sedang diadakan. Suara lemah Lee Junjae itu seperti gemuruh saat bergema di seluruh gunung petir. Selain itu, suaranya berisi sedikit kekuatan petir. Beberapa hal yang lebih lemah tanpa sadar merasakan tremor. Lee Junjae sedikit mengangguk ketika dia melihat bahwa tidak ada suara aneh yang muncul. Tangannya melambai dan gong yang jelas terdengar. Jumlah peserta pertemuan 4 pavilion musim ini adalah 53, termasuk 4 murid dari 4 pavilion. Aturan lama akan tetap berlaku. Itu akan dimulai dengan perbaku hantaman sampai hanya ada 8 orang yang tersisa. Semua pesaing silakan masuk sekarang. Suara Lee Junjae sekali lagi terdengar ketika suara gong muncul. Gelombang angin kencang bergema di atas stadion ketika suara Lee Junjae baru saja terdengar. Segera banyak tokoh muda melesat ke arena. Akhirnya mereka mendarat satu demi satu dan tersebar di sekitar arena. Munculnya orang-orang ini segera menyebabkan pertemuan besar menjadi gempar. Sorak-sorak yang memegangkan telinga melonjak di sekitar gunung dengan cara yang amazing. Mu Qingluan, Tang Yin dan Wang Chen di kursi terhormat bertukar pandang ketika para peserta memasuki arena. Setelah itu, tubuh mereka bergerak dan dengan lembut mendarat di arena. Suasana di puncak gunung menjadi sangat bersemangat mengikuti masuknya ketiga orang ini. Pekik! Teriakan burung bango tiba-tiba terdengar di langit saat ketiga orang itu memasuki arena. Segera, sebuah bango besar berwarna-warni datang meluncur dari satu sisi puncak gunung. Seorang wanita cantik menekan jari-jari kakinya di punggung bango yang sangat besar itu. Sosok wanita itu bergegas turun dan mendarat di arena tanpa memancarkan suara sedikit pun. Mata Xiaoyan melirik sosok wanita ini. Sosok wanita ini secara alami adalah Nona Feng. Suasana di luar arena langsung menjadi lebih gempar ketika Nona Feng muncul. Saat Nona Feng muncul, kejutan melintas di mata Peng Junjae, Jian Junjae dan Huang Quan Junjae di kursi terhormat. Segera, Jian Junjae tertawa. Sebenarnya Lee Junjae benar-benar serius kali ini. Kamu bahkan secara pribadi telah membuatnya menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Apakah kamu berencana untuk mengejutkan kami? Lee Junjae tertawa keras ketika mendengar kata-kata Jian Junjae. Dia berkata, "Apa yang kamu katakan Jian Junjae? Status gadis ini sedikit unik. Karena itu, saya hanya bisa melakukan dengan cara ini. Sebenarnya tidak ada pilihan lain." Sebenarnya Lee Junjae benar-benar berharap untuk terus memegang kursi atas pertemuan 4 pavilion musim ini. Pavilion Petir Angin kemungkinan memiliki peluang kemenangan tertinggi di kompetisi ini. Tatapan Peng Junjae berhenti pada tubuh indah Nona Feng saat dia berbicara dengan lembut. Peng Junjae terlalu banyak berpikir. Garis Qingluan itu adalah seseorang dari suku burung mitos. Jika garis keturunannya terbangun, dia juga bisa dianggap sebagai orang yang amazing di antara generasi muda. Lee Junjae melambaikan tangannya dan tertawa. Peng Junjae yang tersenyum tanpa ekspresi di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata Lee Junjae. Di sisi lain, mata Xiaoyan terkunci erat pada Nona Feng saat dia duduk di pohon perak. Dia selalu merasakan perasaan bahaya ketika menghadapi wanita ini. Xiaoyan perlahan tenang, matanya melesat dan perlahan melihat arena. Pada saat ini, setiap sudut arena memiliki beberapa pesaing yang berdiri dengan wajah waspada. Orang-orang ini semuanya sangat muda, tetapi mereka sangat kuat. Tempat ini memang layak menjadi dataran tengah. Bahkan di wilayah sudut hitam, seseorang akan sulit sekali menemukan ahli muda Do Huang. Tidak terduga bahwa pertemuan besar 4 pavilion telah menarik begitu banyak dari mereka. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Hah? Sementara Xiaoyan merasa kagum, dia tiba-tiba terkejut dan tatapannya tiba-tiba berhenti. Tempat di mana mata Xiaoyan berhenti, secara kebetulan di sebuah sudut arena. Ada sosok berpakaian hitam di sana. Sosok berpakaian hitam ini juga secara kebetulan menghadap Xiaoyan. Meskipun berada sangat jauh, Xiaoyan merasa bahwa sosok ini agak akrab karena alasan yang tidak diketahui. Sementara Xiaoyan merasa tidak pasti, sosok berpakaian hitam itu mempalkan tangannya dan tombak panjang melintas dan muncul. Tubuhnya juga secara kebetulan bergeser, membiarkan Xiaoyan melihat garis wajahnya. Xiaoyan tertegun sejenak ketika dia melihat wajah yang sudah dikenalnya dari samping. Akhirnya, dia tiba-tiba bertepuk tangan dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Lin Yan, apa yang orang itu lakukan di sini? Orang yang muncul di depan mata Xiaoyan secara mengejutkan adalah Lin Yan yang telah menemani Xiaoyan dari Akademi Jianan menuju ke Kekaisaran Jiama saat itu. Namun, ketika Xiaoyan pergi ke lembah untuk melakukan meditasi saat itu, Lin Yan, Lin Xiuya, dan Liu Qing meninggalkan Kekaisaran Jiama bersama-sama. Tidak terduga bahwa Xiaoyan benar-benar dapat bertemu orang ini di tempat ini. Kejutan di mata Xiaoyan cara bertahap ditarik dan dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Sementara Xiaoyan masih merasa terkejut, Lee Junjae di kursi terhormat perlahan berkata, "Karena semua orang telah berkumpul, biarkan kompetisi ini dimulai."
Setelah kata-kata Lee Junji terdengar, suasana di arena tiba-tiba menjadi tegang. Tatapan 53 peserta saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian terhadap pihak lain. Sementara suasana di arena tegang, stadion di sekitarnya juga menjadi sunyi. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap arena tanpa berkedip. Sejak Xiaoyan menemukan sosok Lin Yan, matanya tetap fokus padanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat kekuatan Lin Yan. Tidak terduga bahwa dia telah benar-benar mencapai tingkat Do Huang setelah tidak bertemu selama beberapa tahun. Saya ingat sebelum saya melakukan meditasi saat itu, kekuatan Lin Yan hanya di kelas Do Huang. Sepertinya dia juga bertemu dengan beberapa keberuntungan selama beberapa tahun ini. Mata Xiaoyan berputar di punggung Lin Yan saat dia bergumam pelan pada dirinya. Sing. Sementara Xiaoyan bergumam pada dirinya, suasana di arena telah mencapai tingkat yang tegang dan tak terkalahkan ketika seorang manusia tulul akhirnya tidak bisa lagi menahannya. Dia memimpin untuk menyerang ketika senjata di tangannya menusuk ke area seseorang yang tidak jauh darinya. Namun, orang-orang di dalam arena berada dalam kondisi yang sangat berhati-hati. Sosok manusia ini ditemukan saat dia pindah. Orang yang diserang memungkinkan doki di tubuhnya melonjak dalam kemarahannya. Segera, dia mengencangkan cengkeramannya pada senjata di tangannya dan menyerang orang yang telah meluncurkan serangan diam-diam tadi. Dengan baku hantam dua orang ini, suasana tegang di arena langsung runtuh. Gelombang doki yang kuat juga melonjak. Setelah itu, seluruh arena benar-benar turun dalam kekacauan. Lebih dari 50 doki peserta telah menyebar ke setiap sudut stadion. Tekanan energi yang kuat meresapi stadion menyebabkan cukup banyak orang merasakan tekanan. Doki menyebar ke segala arah di arena saat kekacauan terus menyebar. Pada saat ini, hampir semua orang di samping mereka adalah lawan mereka. Arena telah turun ke dalam baku hantam yang sangat gila. Suara yang jelas dari tabrakan doki dan pedang bergema di sekitar. Kekacauan dari baku hantam ini berlanjut selama kurang dari 10 menit, tetapi ada lebih dari selusin pesaing yang terluka parah. Mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan arena. Lagi pula, jika mereka terus baku hantam, kemungkinan mereka akan wassalam. Kekacauan di arena ini juga agak melebihi harapan Xiaoyan. Awalnya, dia berpikir bahwa kompetisi akbar semacam ini akan memilih metode eliminasi 1 lawan 1. Tanpa disangka-sangka, mereka telah melakukan metode eliminasi ala Tokyo Manji. Karenanya, seseorang tidak hanya membutuhkan kemampuan dalam baku hantam ini, tetapi seseorang juga akan membutuhkan mental yang membara. Tentu saja, orang yang benar-benar melebihi harapan Xiaoyan adalah Lin Yan. Kekuatannya hanya bisa dianggap perantara di tempat ini. Namun, dia tidak tersingkir meski sudah lewat lebih dari 10 menit. Kelincahan Lin Yan ini tampaknya sangat aneh tapi terlalu jelek. Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya saat dia melihat kelincahan Lin Yan yang tampak sangat jelek sampai canggung. Orang ini benar-benar memiliki kemampuan yang unik selama beberapa tahun, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Dia menghela napas lega ketika melihat bahwa Lin Yan bisa bertahan. Mata Xiaoyan beralih dari Lin Yan dan perlahan melihat arena. Segera dia menyipitkan matanya. Arena ini mungkin sangat kacau, tetapi masih ada 4 lingkaran kecil yang aman. Pemilik 4 lingkaran kecil ini adalah Nona Feng, Mu Qingluan, Tang Yin dan Wang Chen. Aura keempat orang ini dipertahankan di puncak gelas Do Huang. Wajah mereka santuy ketika mereka mengamati medan pertempuran yang agak kacau di sekitar mereka. Siapapun yang berani masuk ke wilayah mereka akan segera menerima serangan ganas. Baku hantam ala Tokyo Manji terus berlanjut dalam arena. Itu pada dasarnya menjadi babak eliminasi di mana orang dihilangkan. Mereka yang tersisa dengan cepat menjadi semakin sedikit. Menyusul pengurangan jumlah orang ini, kekacauan di dalam arena perlahan berkurang, terutama ketika hanya ada 11 orang yang tersisa di arena. Arena yang kacau segera menjadi sangat tenang. Ke-11 orang ini tersebar di semua tempat. Sementara mereka terengah-engah, mereka juga berhati-hati mengawasi satu sama lain. Xiaoyan terharu ketika matanya melihat arena dan menemukan bahwa Lin Yan ada di antara mereka. Namun, orang yang paling lemah di dalam arena juga adalah dia. Selain Nona Feng dan 3 ahli lainnya, sebagian besar yang tersisa adalah bintang 7 atau 8 Do Huang. Tentu saja, alasan dia bisa bertahan sampai sekarang terutama karena kelincahannya yang aneh pada do tekniknya. Tentu saja, keberuntungan seperti itu secara alami tidak akan terus menemani Lin Yan. Setelah 11 orang di arena beristirahat sebentar, 10 orang lainnya segera mengalihkan pandangan mereka ke arahnya dengan niat buruk. Seorang pria berpakaian merah di antara mereka yang telah mencapai kekuatan bintang 8 Do Huang menginjak tanah. Tubuhnya melesat lurus ke arah Lin Yan seperti panah. Melihat bahwa ia telah menarik perhatian bintang 8 Do Huang, ekspresi Lin Yan tanpa sadar berubah. Kelincahan aneh itu dilepaskan saat ia dengan tangkas menghindari serangan sengit pria berpakaian merah itu. Pada saat yang sama,
Langkah kakinya juga dengan cepat mundur. Pria berpakaian merah itu tertawa ganas setelah usahanya yang sia-sia. Pisau besar di tangannya ditarik sampai banyak tubuh ilusi muncul. Tubuhnya bergerak dan dengan cepat mengejar Lin Yan. Pisau tajam bersinar di tangannya memaksa Lin Yan untuk mundur. Xiao Yan yang berdiri di atas pohon perak juga menyipitkan matanya saat dia melihat Lin Yan yang nyaris lolos berkali-kali. Dia tidak akan menonton Lin Yan mati karena pedang orang lain. Jika sampai pada titik kritis, ia secara alami akan ikut campur dan menyelamatkannya. Tapi ada yang salah. Mata Xiao Yan menatap tajam pada sosok pria berpakaian merah itu yang mengejar Lin Yan. Alisnya tiba-tiba bersatu. Mata Xiao Yan berkerut saat dia sedang merenung. Segera tatapannya berhenti pada seorang pria berjubah kuning dengan wajah ganas yang paling dekat dengan Lin Yan. Orang ini tidak asing dengan Xiao Yan karena dia adalah Wang Chen dari Pavilion Musim Semai Kuning. Pada saat ini dia seperti ular beracun saat dia melihat Lin Yan mendekati wilayahnya. Sudut mulutnya menunjukkan tatapan menyeramkan. Orang itu berencana memaksa Lin Yan ke jangkauan serangan Wang Chen. Hati Xiao Yan berubah ganas. Orang ini benar-benar kejam. Dia berpikir untuk menggunakan orang lain untuk melakukan perbuatan kotornya. Tepat ketika Xiao Yan telah menemukan niat pria berpakaian merah itu, Lin Yan dengan cepat mundur. Akhirnya dia mengambil langkah ke jangkauan serangan Wang Chen. Oke, sampai di sini saja. Oke, sampai di sini saja saya menyampaikan cerita Donghua BTTH. Akhir kata, saya ucapkan bye.